Terima kasih Pak Frans untuk penjelasannya yang begitu simple tapi bisa dipahami. Jadi ini penting sekali ya buat semua agen-agen 3i, khususnya jangan pernah meremehkan untuk belajar, karena pembelajaran ini tentunya akan membekali kita dan membuat kita untuk memahami sehingga bisa dengan mudah ya menghindari kesalahpahaman ketika menjelaskan kepada calon nasabah ataupun calon-calon agent. Semua wajib untuk belajar ya supaya bisa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh calon-calon agent maupun calon nasabah. Baik Pak Frans, mungkin kita akan ngobrol-ngobrol ya, karena kita melihat situasi yang saat ini orang banyak yang dirumahkan Pak Frans, dan mereka banyak yang baru mulai mencari peluang bisnis atau kesempatan bisnis apa yang bisa dikerjakan. Nah, melihat fenomena seperti ini, bagaimana dengan pengalamannya Pak Frans menjalankan bisnis 3i Networks ini, melihat kondisi ini, apakah bisnis 3i Networks ini juga bisa untuk menjawab kebutuhan masyarakat seperti ya mungkin ada orang yang suka bilang begini Pak Frans, ya sekarang kita lebih fokus ke bagaimana untuk memenuhi kebutuhan sekunder ya, primer dulu. Nah, tapi bagaimana sebagai praktisi bisnis dari ini melihat perekonomian dan juga hal-hal yang ya kita doakan supaya bangsa ini akan mengalami bebas dari masalah-masalah yang berkepanjangan ini, dan bagaimana menurut Pak Frans tentang peluang bisnis di 3i Networks ini? Oke, peluang bisnis ini saya rasa bisa dijalankan oleh siapa saja, apalagi dalam kondisi sekarang ya, di mana sudah ada mandat dari pemerintah untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Dan artinya, online adalah satu pekerjaan yang harus kita lakukan sekarang. Dan saya melihat bisnis 3i Networks ini adalah bisnis yang paling siap online. Kenapa? Satu, presentasi bisa online. Dua, pendaftarannya bisa online. Tiga, pembayaran preminya ya wajib online, tidak boleh tunai. Keempat, daftar AJI, mengikuti ujian AJI-nya pun sudah online, sudah bisa dari handphone, smartphone, ya kan? Semuanya online, nggak perlu stok barang, nggak perlu kirim barang, nggak perlu gudang, nggak perlu logistik. Jadi bisnis online itu seharusnya bisnis yang 100% dia bisa online. Bahkan satu lagi tadi belum saya sebut, beli ID saja di 3i 24 jam non-stop layani online. Jadi saya rasa masyarakat Indonesia perlu mulai melihat ya satu kenyataan, satu fakta tentang bisnis ini. Namun memang dikembalikan lagi ke teman-teman semua, bagaimana cara teman-teman menyampaikan informasi tentang 3i. Jangan nanti malah jadi bumerang nih karena salah menjelaskan atau mungkin bahasa-bahasanya terlalu berlebihan atau bagaimana. Begitu Bu Esther. Ya baik Pak Frans, artinya bisnis ini begitu simpel ya dijalankan oleh masyarakat. Yang penting bagaimana caranya kita mulai memaksimalkan sosial media kita, memaksimalkan teknologi ya. Sejauh kita pegang handphone itu tentunya itu bisa berdampak sangat besar sekali. Nah, Pak Frans, ini kan bisnisnya bisa dilakukan secara online. Bagaimana teknik-teknik pemasaran lewat online itu sendiri mungkin untuk pemula itu seperti apa Pak Frans? Ya, sebenarnya nggak ada trik khusus tentang online ya. Pertama kan kita mulai dari teman-teman kerja kita, teman-teman sekolah, tetangga. Ya kita bisa ajak mereka untuk ikut acara online seperti ini. Prinsipnya adalah kita mengenalkan tentang 3i. Namun mengenalkannya tidak harus secara langsung oleh diri kita sendiri. Tapi kita bisa ngundang mereka untuk mengikuti acara-acara online seperti ini. Atau mungkin saya yakin video-video yang mengenai 3i ini juga sudah banyak, cuman pilih-pilih, jangan sampai nanti sembarangan comot, takutnya nanti malah tidak akurat. Nah, kebetulan kita CAR dan 3i Network ini sudah memiliki Facebook, YouTube, Instagram yang official, yang resmi, sehingga teman-teman juga bisa nonton video tentang produknya seperti apa, itu dari YouTube resmi 3i Networks ya, judulnya The Real 3i Networks. Mungkin Anda bisa tanyakan lagi ke
agen pengundang Anda masing-masing. Jadi tidak ada trik khusus, yang penting Anda punya niat dulu deh. Karena semua orang rata-rata sekarang punya media sosial, punya media, punya apa namanya, messenger ya, sehingga Anda tinggal undang mereka deh, supaya mereka nonton dulu, sehingga selanjutnya nanti tim Anda juga pasti akan bisa support melalui online. Begitu Bu Esther. Ya, baik Pak Frans. Jadi pada dasarnya semuanya bisa dilakukan dengan sangat mudah, kembali kepada diri kita sendiri. Peluang sebenarnya ada di mana-mana, bahkan sekarang untuk support sistemnya seperti apa Pak Frans? Kalau menjalankan bisnis ini tadi dikatakan ya support sistemnya juga sudah ada ya, bisa dapatkan dengan sangat mudahnya hanya lewat handphone ya. Jadi Bapak Ibu tinggal bagaimana memaksimalkan handphone, memaksimalkan melihat keadaan yang ada di sekitar, kesempatan ya begitu banyak, begitu Anda buka Facebook saja sudah banyak pasti yang promo juga tentang 3i Networks dan peluang-peluang bisnis ya. Hal yang paling mendasar mungkin membekali apa sih Pak untuk membuat orang kadang-kadang mereka aware juga ya, karena begitu banyak bisnis yang sedang ditawarkan, begitu banyak kesempatan juga, tapi menurut Pak Frans sendiri, apa sih sebuah bisnis, konsep bisnis yang ideal itu sendiri, yang kalau ibarat kata orang bilang ingin mendapatkan tubuh yang sehat itu tentunya berat badan harus ideal dan tinggi badan yang sekian-sekian. Nah, untuk sebuah bisnis itu sendiri kan dari segi modal, dari segi legalitas, dan segi banyak hal ya. Mungkin dalam hal ini kita bicarakan tentang hal yang paling mudah yang mungkin paling dicari oleh orang, yaitu modal, Pak. Nah, bagaimana pandangan Pak Frans tentang modal dari 3i Networks ini? Karena banyak orang yang kadang-kadang berpikir, oh ya 350.000 preminya kecil, tapi mereka masih berpikir, oh ya kalau dialokasikan ke sini seperti ini, nah tanpa mereka berpikir potensi dari bisnis itu sendiri. Ya, jadi Bu Esther sebenarnya kalau kita bicara tentang modal dan mindset setiap orang mungkin pasti berbeda-beda ya. Kalau dilihat secara nominal, kita bicara premi 350.000. Ini sebenarnya kalau kita melihat dari kacamata bisnis, saya rasa membangun satu bisnis dengan modal 300-an atau ratusan ribu itu untuk bisa menghasilkan penghasilan sampai jutaan, belasan juta, puluhan juta, bahkan ratusan juta itu sulit dicari ya. Jadi secara modal berbanding hasil ya kita bisa hitung-hitungan ya. Karena kalau kita bicaranya, cuman memang balik lagi ke mindset dari teman-teman yang mau join nih, karena ini kita sebenarnya kalau dalam bisnis itu nomor satu bicaranya mindset sih, bicaranya pola pikir. Pola pikirnya harus pola pikir entrepreneur dulu nih, wirausaha gitu loh, pebisnis, bukan karyawan, karena memang beda dunia ya. Nah jadi kalau kita sebagai mindsetnya pebisnis kan kita mikir oke, modalnya berapa, nanti bisa dapat hasil berapa, dan sistem kerjanya gimana gitu ya. Nah makanya kalau di 3i cuma 350.000 bisa dapat penghasilan sampai sekian ya kan. Nah di mana modalnya kita ini juga bukan modal angus. Modal 3,5 ini bukan duit hilang loh. 3,5 ini dihargai menjadi 21 juta plus investasi. Jadi sebenarnya uang kita sudah bernilai lebih, bukan kurang. Nah jadi balik lagi tergantung dari orang memahami tentang bisnisnya, dan dia harus punya tujuan. Setiap orang pebisnis yang memulai bisnisnya, itu sebenarnya dia akan mulai dari garis akhir, dia mulai dari finish line, dia mulai dari tujuan. Dia mau ngapain buka bisnis, dia mau ngapain kerjakan bisnis itu. Kalau dia nggak punya tujuan, maka dia pasti akan nggak bisa, dia pasti akan kesulitan hitung-hitungan gitu loh. Nah makanya kita bisa lihat kalau di luar sana bisnis, jangankan yang 350.000, yang 350 miliar aja banyak yang mau ikut ya kan, artinya pengusaha-pengusaha besar gitu loh ya. Nah cuman nanti jangan sampai teman-teman pada akhirnya ngomong gini, kalau modalnya kegedean bilangnya nggak punya duit, kalau modalnya kekecilan nanti ngomongnya lain lagi ya kan. Nah ini akan kembali ke orangnya nih, mau nggak teman-teman membuka hati dan pikiran untuk pelajari dulu ya kan. Nah kalau di 3i sebenarnya informasi sudah jelas dari perusahaan, produk, sistem, legalitas semua sudah jelas. Tinggal teman-teman deh, kalau modal mah kecil, resiko kecil, modal kecil, hasilnya jelas besar.
gitu. Cuman ya harus dikerjakan juga seperti bisnis yang lain, semua harus dikerjakan. Begitu, Ya, Mas. betul. Ya, baik Pak Frans. Ini bagus sekali poin penjelasannya karena sebagus apapun bisnisnya kembali ke mindset masing-masing dan kembali ke tujuan ya. Tujuan kalau kita tidak menemukan tujuan yang esensi bagaimana melihat potensi dan peluang bisnis ini dengan benar, maka tentunya ya sia-sia mau orang sekaya mau sehebat apapun mungkin jago marketing boleh modalnya boleh langsung cepret bayar lunas boleh beberapa polis nah tapi kembali lagi tujuan kita apa nah temukan tujuan yang tepat baik